Kembali Fitness Talk bersama saya, tentunya Citra Wulandari Yunisa yang belum kenal ya. Semoga kita udah makin kenal, makin sayang ya. Dan juga Fitness Talk malam hari ini akan dipandu oleh siapa lagi? Tiada bukan sama Coach Lisa. Beliau adalah founder Lispit dan juga certified coaches, terus certified recovery level 1 dan juga yoga teacher. Banyak ya title-nya. Malam hari ini kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas, tentang, olahraga hubungannya sama performa tubuh gimana ya, gitu. Karena yang, kita sudah tahu ya sebenarnya ya, kalau tanpa bergerak atau beraktivitas atau olahraga, tubuh kita tuh lama-lama akan mengalami ketidaknyamanan ya teman-teman. Dari hal simpel aja kayak misalkan mudah lelah atau mudah mengantuk gitu kan. Itu tanda-tanda tuh tubuh mulai kasih sign kalau, "Aduh, tubuh ini butuh olahraga," gitu kan. Atau misalkan sering sakit pinggang gitu kan, tiba-tiba lagi main sama anaknya, "Aduh aduh, cekak-cekak, aduh aduh," gitu kan, tiba-tiba sakit pinggang berasa gitu ya, "Kok tiba-tiba sakit pinggang gue?" Gitu, "Kenapa ya?" Nah, terus, ini juga adalah salah satu sign yang banyak, orang alami, yaitu kenaikan berat badan gitu, yang kadang-kadang nggak disadari, "Loh, kok timbangan aku tiba-tiba naik ya? Padahal gitu, semuanya gitu, padahal banyak alasan." Nah, keluhan-keluhan itu tuh, lama-lama akan berdampak sama stamina tubuh seseorang ya, teman-teman, stamina tubuh kita. Jadi sepenting apa sih olahraga untuk mendukung produktivitas kita? Nah, malam hari ini yuk kita akan, bahas satu-satu, bahas lebih dalam supaya kita juga lebih aware sama yang namanya kebugaran di Fitness Talk, olahraga tingkatkan performa tubuh. Seperti yang sudah terlihat Coach Lisa sudah hadir teman-teman di sini. Malam Coach Lisa. Malam Kak Citra. Kayaknya I kacamatanya tinggi nih ya. New nih kayaknya. Enggak, biasanya kalau pakai softland, tapi karena aku lagi harus pakai kacamata, oke deh, nggak apa-apa ya. Semoga Pantes tidak kayaknya gemes warnanya. semoga tidak mengganggu pandangan Anda ya, teman-teman ya. Doakan aku. Kita hari ini fokusnya ke kacamata kayaknya ya. Oke deh, untuk waktu dipersilakan, silakan Coach Lisa. Oke, makasih Kak Citra. Halo, gengs. Sudah lama nggak ketemu dengan obrolan-obrolan bincang yang mungkin bisa membangkitkan teman-teman ya untuk penghujung tahun ini. Ternyata banyak ya yang kita lihat di absen nggak olahraga gitu. Bahkan bukan nggak olahraga juga nggak berkabar. Iya coach, akhir tahun makanya mungkin ini sedikit edukasi yang sebenarnya kalau teman-teman udah sering lihat di informasi lainnya ya kurang lebih sama aja. Tapi bisa jadi kurang nyentil gitu. Semoga malam ini apa yang kita kerjakan, apa yang kita adopt, pengetahuannya bisa menjadi lebih baik lagi dalam mengeksekusi dan kesadarannya. Oke, olahraga meningkatkan performa tubuh gitu. Boleh yuk ramein kolom kolom chat. Apa sih sebenarnya manfaat olahraga bagi teman-teman nih? Coba aku pengen tahu deh. Teman-teman sejauh apa sih pemahamannya tentang olahraga dan kebugaran tubuh? Yuk, yuk ramein yuk kolom chat yuk. Coba. Ada. Sampai mana? Boleh ya, Sampai mana? kita ramein di kolom chat, bikin Bikin nyenyak minyak tidur. tidur. Oh, bener bener sih, bener bener, Mantap, ya. mantap. Terus apa Ada lagi? lagi Apa mungkin lagi? teman-teman pendapat lain yang kira-kira dampak positifnya udah berasa banget nih di tubuh. Kita jangan dulu lah ngobrolin, eee, "Aduh berat badanku jadi turun Coach, lingkar pinggangku jadi kecil Coach." Enggak lah ya, jangan dulu ke sana lah ya. Nah, kita lebih ngobrol ke, apa sih dampak yang berasa selain dari segi angka, seringnya kita berolahraga tuh jadi badannya lebih misalkan lebih glowing gitu kan, lebih apa, terpancar cahaya ke-glowing-an hakiki ini gitu Kuat ya, ngangkat beras dan gas, gak gampang capek, kuat gendong bikin lebih anak, bikin segar, minyak tidur. betul. Stamina oke, anak-anak yang lagi aktif-aktifnya. Oh, cakep-cakep nih. Kayaknya udah
udah ngedapetin ya manfaat daripada si olahraga itu saat ini gitu ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang di masa depan. Jadi, misalnya kita olahraga nih selama 5 tahun, 10 tahun gitu ya. 20 tahun lagi kita seperti apa sih, teman-teman? 20 tahun lagi manfaat kita olahraga itu apa sih? Glowing. Wah, ngerumpi dia di kolom chat gue. Bagus, bagus, bagus. Interaksinya oke. 20 tahun lagi kita olahraga mau ngapain sih, gengs? Kurus juga kagak, gimana dong? Ada yang jamin nggak bisa kurus 20 tahun lagi? Gak Ada? ada ya. Nggak ada. Oke. Lalu ngapain kita olahraga sampai 20 tahun kemudian? Apa manfaatnya 20 tahun lagi kita berolahraga? Ayo, ayo. Coba, coba, coba. Nanti kalau aku yang Oke. jawab bosen ya Coach ya. Jalan-jalan dong, Coach. Anak pacaran kita traveling. Man. Cakep banget mimpinya. Anak-anak gede, lalu kitanya jalan-jalan. Ini Jalan-jalannya, curhat Kak tersirat ya. Citra. Jalan-jalannya Kak Citra bukan di Taman Lansia, Kak Citra. Jalan-jalannya hiking, usia tujuh Oh puluh benar, hiking tahun. ke gunung mana Ya, gitu ya. Rinjani, Bromo. bisa Wah benar benar benar. masih kuat naik gunung usia 60. Nah, ya, teman-teman coba evaluasi biar makin semangat nih. 20 tahun lagi, aku atur makan, aku olahraga. Ngapain sih? Gitu. Tulangnya kuat, lututnya kuat. Aku bisa nyaman aktivitas terus cakep. Ya. Oke, semua jawabannya betul. Sekarang kita pahami kenapa kita perlu yang namanya olahraga. Ya. Nah, olahraga ya memang olah badan, olah jasmani gitu ya, olahraga. Sekarang kita berbicara tentang olahraga yang terstruktur. Oke. Oh, sebelum kita masuk olahraga terstruktur, apa yang teman-teman tadi jawab itu berhubungan. Semua nggak ada kan yang tulisannya bisa sampai usia 90 tahun, bisa sampai 80 tahun, bisa sampai 70 tahun. Nggak ada yang jawab seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman jawab tadi mengenai usia, itu berarti hubungannya dengan kuantitas. Sedangkan kita berbicara tentang kualitas ya. Kuantitas usia versus kualitas usia. Kuantitas usia, ya nggak usah jauh-jauh lah Indonesia ini. Pasti lebih banyak berusia panjang, lebih besar, tetapi dibandingkan kualitas usia yang kemandiran aktivitas hingga usia lanjut. Ya, jadi usianya boleh-boleh 70 tahun atau 80 tahun. Kita berbicara yang akan datang nih ya. Usianya boleh-boleh di usia ini. Tapi kalau kita tidak melakukan gaya hidup sehat, kuantitas usia aja cukup apa enggak bagi teman-teman? Boleh ramein kolom, kolom chat. Boleh nggak sih usianya panjang, tapi kualitas usianya nggak panjang? Misal, kuantitas usianya teman-teman bisa sampai 90 tahun lah gitu. Tapi kemampuan teman-teman untuk bisa berdiri, berjalan, membawa, beraktivitas cuma sampai usia 40 tahun. Coba. Penting nggak sih kuantitas usia dengan kualitas usia? Mana yang lebih penting menurut teman-teman? Oke. Nah, kalau kita hanya mendapatkan kuantitas usia aja tanpa didampingi kualitas usia, satu pasti obesitas. Dua, gejala menopause rentan lebih banyak pada wanita usia lanjut. Iya, betul. Kita semua pasti mengalami yang namanya menopause. Tetapi, teman-teman, seseorang yang rutin berolahraga, yang mengatur pola makan dan sebagainya, itu gejalanya lebih rendah dibandingkan orang yang tidak melakukan gaya hidup sehat. Misal, orang yang jelang menopause bawaannya demam, bawaannya moodnya swing, bawaannya sakit-sakit badannya. Tetapi seseorang yang rutin berolahraga itu tidak mengalami hal-hal yang tadi saya jelaskan. Bukan tidak, tapi mengurangi resiko yang tadi saya jelaskan. Ya. Lalu apalagi? Udah tua, bukannya bisa hiking,
tapi sering pergi berobat, sering terapi di rumah sakit. Lalu ujung-ujungnya dokternya ngomong, mulai olahraga ya Bu, mulai jalan sehat ya Bu. Ya jadi sama aja, mau mulai dari sekarang atau di masa depan disuruh juga gitu. Performa pekerjaan semakin menurun. Nah, ini yang sering kali terjadi. Aku nggak sempat olahraga karena aku kerja. Ya, sekarang yang saya mau tanyakan, pekerjaannya sejenis apakah hingga kesehatan juga dikorbankan? Gitu. Bukankah kesehatan dikorbankan ujung-ujungnya pekerjaannya jadi turun performanya, daya ingatnya juga jadi turun, staminanya juga jadi turun. Jadi sama aja antara mau bayar sekarang, cicil, kesehatannya diprioritaskan, biar masa depannya dipanen, atau mau dibuat utang, di masa depan udah nggak cukup waktunya buat kerjain yang namanya olahraga. Penurunan kemandirian aktivitas di usia lanjut, sarkopenia atau osteoporosis. Udahlah semuanya kena gejala, uangnya yang dicari setengah mati ataupun ditabung, ujung-ujungnya dipakai buat biaya pengobatan. Ya, mendingan dipakai buat apa? Dipakai untuk upaya-upaya yang memang bisa beli baju atau pergi jalan-jalan, pergi umroh dan sebagainya. Dibanding anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan. Ya, teman-teman semua, jadi kuantitas usia aja nggak cukup tanpa kualitas usia. Nah, ini sudah terjadi, belum update lagi ya. Setahu saya Indonesia sekarang sudah juara 5 di tingkat obesitas. Juara 5 loh, hebat loh. Lebih dari 1,4 miliar orang dewasa di dunia beresiko lebih mudah terkena penyakit karena tidak cukup berolahraga. 15 tahun terakhir belum ada peningkatan dalam tingkat aktivitas fisik pria dan wanita. Wanita yang disarankan untuk aktivitas fisik sedang 150 menit seminggu. Berapa kali nih olahraganya kalau 150 menit seminggu? Ayo ramein kolom chat. Pada 2016, sekitar 32% wanita dan 23% pria tidak mencapai tujuan itu. 2016 ya, belum COVID loh. Udah tidak mencapai tujuannya. Ini menempatkan seperempat dari populasi orang dewasa di dunia beresiko diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, demensia, dan kanker. Nah, ini masih ada. WHO memprediksi 2020 hingga 2030 akan ada sekitar 500 juta tambahan kasus penyakit tidak menular di seluruh dunia. Karena itu, WHO mendorong negaranya membuat kebijakan untuk warganya hidup aktif dan rajin olahraga. Ya, mungkin kalau kita mikirnya, ya udahlah gua aja yang sehat, tapi ingat ya, teman-teman, anak-anak masih kecil, apa kabarnya nanti peradaban anak-anak ketika di usia dewasa? Ini bukan soal tentang kita doang. Penurunan fungsi aktivitas fisik bukan disebabkan karena usia yang bertambah. Jadi ada tuh kan sering kita dengar wajar lah gua udah usia, pinggang gua sakit atau aku udah tua gitu. Aku udah tua, wajar sakit. Enggak wajar. Apalagi kalau usianya masih 17 tahun kayak kita ya enggak? Penurunan fungsi aktivitas fisik bukan disebabkan karena usia yang bertambah, melainkan kurangnya aktivitas fisik dimulai usia anak-anak menuju usia produktif hingga usia senja. Ya, eh di usia kita yang sekarang, nggak usah jauh-jauh deh, evaluasi aja. Berapa sih average step kalian harian seperti apa? Masih kalah dengan orang tua kita di zaman dulu, ya nggak sih? Orang tua kita zaman dulu pergi kemana jalan kaki, pagi-pagi udah nyapu halaman, kemana-mana udah banyak bergerak, ya kan? Nah, coba sekarang. Dikit-dikit instan, dikit-dikit instan. Kerjanya duduk berjam-jam. Ya, jadi olahraga itu bukan menguruskan berat badan, tapi salah satu upaya agar kita bisa beraktivitas fisik. Makanya tadi saya bilang, olahraga itu bukan hanya membakar lemak seluruh aktivitas fisik kita. Tetapi sayangnya aktivitas fisik kita masih belum memenuhi standar harian. Maka diperlukanlah olahraga.
raga. Ya, padahal olahraganya cuma sejam, enter the class lagi. Nggak harus pergi kemana, jalan macet 2 jam dan sebagainya. Nggak, sejam. Sisanya yang 23 jam ngapain? Ya, anggaplah tidur 8 jam. Nah, sisanya lagi ngapain? Oke, di balik usia yang panjang tanpa kualitas hidup tidak artinya. Usia hidup memang berharga, tapi menjadi kualitas juga sama pentingnya dengan hidup itu sendiri. Menjalani kehidupan yang panjang harus didukung dengan kualitas yang mumpuni. Dengan begitu, kita akan menjalani hidup dengan penuh kegembiraan, terutama membahagiakan orang di sekitar kita. Intinya gini, Mbok, udah tua jangan nyusahin orang nanti untuk kita ya. Saya tidak berbicara untuk seseorang yang sudah tua di masa sekarang, tapi kita berbicara di usia kita 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Coba yuk untuk tetap membahagiakan orang di sekitar kita. Bisa pernah kan kita juga ngalamin, coach, si A begini dikasih tahu udah ngeyel. Ya karena kalau orang tua itu ada yang namanya penurunan fungsi otak teman-teman. Pernah kan seperti kita bilang, wah wajar dia udah tua, pemikirannya seperti anak SD. Oh wajar dia udah tua, sifatnya juga kayak anak SD. Ya, kita selalu bilang gitu kan. Jadi kita kayak ngadapinnya oh begini-begini. Tapi ingat teman-teman, itu adalah pilihan. Karena memang sudah tua, sudah terjadi. Tapi teman-teman di usia sekarang, itu juga menjadi pilihan. Mau seperti itu, mengulang generasi kita yang dulu, atau kamu mengubah generasi yang baru? Kamu yang menentukan. Ya, bukan, oh udah tua wajarlah kayak anak-anak. Tidak. Kalau sampai sekarang kalian masih mempertahankan masa otot, ya, masa otot itu berpengaruh dengan fungsi otak. Jadi, di masa nanti teman-teman usia senja, itu tetap akan menjadi seseorang yang bijaksana dalam berpikir dan menyikapi. Ya, oke. Cara mencapai kualitas hidup yang baik adalah lakukan gaya hidup sehat. Ya, tubuh kita yang kita harapkan bisa mencapai tujuannya, bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa hambatan, tetap memiliki energi penuh, tidak rentan terhadap penyakit. Nah, di dalam gaya hidup sehat ada 4 peran yang harus kita jalankan. Sama seperti mobil. Sebuah mobil untuk mencapai dari titik A ke titik B dengan 4 roda dong. Nah, 4 roda itu harus dirawat rodanya, harus dijaga anginnya juga, olinya juga. Ya, apa kabar manusia? Sama, tujuan kita 20 tahun lagi mau jadi apa sih? Sama dengan mobil ini. Dia mau kemana sih? Nah, 4 roda itu apa kalau di manusia? Olahraga, gizi seimbang, istirahat, dan bahagia. Ini saya mau tulisnya stress management atau jangan stres. Tapi kan cenderung manusia kalau jangan tengok kanan, dia tengok kanan kan. Pasti dia bakal ngelakuin hal yang dia larang gitu. Itulah sifat alamiah manusia. Makanya saya ganti udah bahagia. Olahraga, aktivitas yang sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, gizi seimbang, istirahat, dan bahagia. Karena hari ini kita berbicara tentang olahraga, berarti kita bicara tentang roda 1. Roda 2, 3, 4 diabaikan aja. Tetapi saya mau mengatakan, jika salah satu roda ini rusak, apakah mobil masih bisa jalan? Masih bisa berjalan? Bannya satu terseok-seok? Masih, ya, tapi kualitas jalannya hanya saja berbeda. Entah itu bisa lebih lambat atau istirahat sebentar ataupun sebagainya. Jadi jangan merasa bahwa aku olahraga tapi makanku masih belum benar, aku olahraga tapi tidurku masih belum benar. Bukan berarti kamu gagal kok. Nah, kita masuk ke olahraga, teman-teman. Suatu upaya yang terstruktur yang dijalankan dengan tujuan menjaga kesehatan dan mampu meningkatkan kebugaran pada tubuh. Jadi, olahraga itu upaya yang dilakukan dengan cara yang terstruktur. Apa aja? Jaga berat badan, metabolisme tubuh meningkat, mengurangi resiko penyakit serius seperti jantung, stroke, dan diabetes lainnya, mengurangi resiko kemunduran, aktivitas seperti sarkopenia dan osteoporosis. Kualitas tidur tuh sama kayak tadi tes Ria, melancarkan pencernaan. Nah,
meningkatkan hormon endorfin sehingga mood menjadi lebih bahagia, meningkatkan kepercayaan diri pada kehidupan sehari-hari, meningkatkan kecerdasan pada manusia. Jadi jangan jangan terkecoh dengan perilaku-perilaku yang mengatakan percuma badan bagus kalau otaknya nggak ada gitu ya. Enggak, salah besar. Justru olahraga meningkatkan kecerdasan pada manusia. Meningkatkan kepercayaan diri juga pada kehidupan sehari-hari. Ya iyalah, gimana enggak pas olahraga. Yuk, yakin bisa. Enggak yakin, Coach. Bisa. Nah, lama-lama bisa aja terus di kehidupan sehari-hari. Oke, tubuh dikategorikan bugar apabila memiliki 4 komponen. Komposisi tubuh, ya, ingat, tubuh dikatakan bugar apabila memiliki 4 komponen. Jadi, 4 yang wajib dipenuhi oleh sebuah tubuh itu sendiri. 1, komposisi tubuh. Harus secara objektif dong berarti ya. Nah, coba dilihat lagi. Wanita, usia kita 17 tahun ya, gengs. Berarti kita lihat kadar lemaknya. Nggak canda. 18 sampai 39, kadar lemak untuk wanita maksimal 25%. Ya, kadar airnya 52 sampai 57,8%. Apa ada akibatnya nggak melebihi dari 25%? Untuk standar di medical check up, maksimal 30 sampai 31%. Lebih dari itu sudah harus waspada ya, komposisi tubuh. Kardiovaskular bisa dilihat juga kemampuan jantung memompa oksigen masuk ke dalam tubuh dan beredar ke seluruh tubuh melalui sel darah. Nah, usia kita misalnya nih 30 tahun. Heart rate zone-nya 50%-nya 92 sampai 162 BPM. Average-nya 190 BPM. Kalau di olahraga, 220 dikurang usia. Nah, itu maksimum kamu heart rate. Untuk target rest heart rate-nya gimana? Kalau rest heart rate, kamu tidur, baru bangun tidur pagi dalam perut kosong, jeda 3 menit sedikit, lalu mulai ukur. Ya, 2 jari letakkan di denyut nadi atau di bawah dekat leher. Dari situ, hitung selama 12 second dikali 5. Kalau kamu hitung 60 second, akan banyak miss-nya. Lebih baik kamu hitung 12 second, baru hasilnya kamu kali 5. Ya, baru ketemu berapa heart rate-nya. Kalau lebih dari 85%, berarti hati-hati. Lebih dari 162 berarti hati-hati. Ya, kurang dari 95 bisa jadi atlet. Gitu. Strength, kemampuan tubuh bertahan atau melawan saat diberikan gravitasi. Tidak gampang kelelahan. Komponen ini dapat ditemukan gampang. Caranya gimana? Nggak gampang lelah. Terus nggak ada gejala gangguan seperti sakit pinggang, lutut, ankle, dan sebagainya. Nggak mudah terserang penyakit. Lalu perasaan Anda stabil. Nah, ini strength ya. Pengukurnya ini aja. Pengukur strength pada komposisi tubuh bukan sejauh mana badan mampu ngangkat 20 kilo. Kagak. Badan atau deadlift mampu 40 kilo. Enggak. Komponen kebugaran adalah salah satunya yang ketiga, tubuh nggak gampang lelah, nggak ada gangguan sendi, tidak mudah terserang penyakit, dan perasaan Anda juga stabil. Lalu flexibility, kemampuan sendi tubuh bergerak dalam satu arah. Tubuh bisa membungkuk tanpa hambatan, bahu bisa digerakkan ke arah atas, ke belakang, depan, dan ke samping. Intinya, sendi tidak mengalami gangguan saat mengerjakan tugasnya. Ya, paham lah ini ya, ngambil ikat rambut, atau ngambil duit di bawah, jatuh, atau gendong anak, ataupun sebagainya. Ya, flexibility. Jadi ada 4 komponen. Tadi apa aja tuh? Komposisi tubuh. Yang kedua tadi apa? Hmm? Kardiovaskular. Yang ketiga tadi apa? Strength. Yang keempat flexibility. Ya, keluar ujian. Oke, kita masuk ke olahraga sesekali versus olahraga teratur. Olahraga sesekali, aktivitas fisik yang tidak disusun secara sistematis. Dilakukan spontan, tidak direncanakan dalam waktu yang lama. Tujuan dari olahraga pada umumnya menjaga kesehatan saja. Gerakan yang dikerjakan tidak secara rinci, bagian otot yang dilatih dan tidak bertujuan secara spesifik.
Olahraga pada umumnya adalah jenis-jenis aerobik saja. Olahraga sesekali ada tahap awal kamu mulai gaya hidup sehat. Misal ya, ibu kita lah misalnya, Bu Susi. Bu Susi jarang olahraga kan? Tiba-tiba diketuk sama temennya, Bu Neni. Bu Susi, olahraga yuk. Besok hari ini ada ini gitu. Bu Susi olahraga. Nah, itulah yang namakan olahraga sesekali. Soalnya tunggu diketuk sama temennya, baru dia olahraga. Ya, tapi beda cerita kalau Bu Neni bilang, Senin depan lagi ya. Nanti Selasa kita juga lagi ya. Nah, itu udah beda. Itu udah masuk jadwal. Tapi kalau sesekali, ya berarti namanya olahraga. Kita masuk ke olahraga teratur, susunan program olahraga yang tersistematis dan terstruktur baik meliputi fisik dan mental. Dilakukan dengan perencanaan yang matang, bertujuan melatih otot secara spesifik maupun keterampilan. Pada saat kita memutuskan untuk olahraga, di dalamnya ada beberapa komponen yang dituju dengan jenis olahraga teratur seperti aerobik, anaerobik, dan flexibility. Tujuan utamanya tadi meningkatkan performa saat beraktivitas lebih. Jadi 4 komponen kebugaran tadi itu ada komposisi tubuh kan, ada kardiovaskular kan, ada strength, ada flexibility. 4 komponen ini harus ada di badan. Itu baru yang dinamakan bugar. Tetapi kalau salah satu pincang, ya, berarti Anda belum dikatakan berarti Anda belum dikatakan bugar yang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman olahraganya cuma strength training doang, badannya kaku, lalu kardiovaskularnya bengek, ya, itu bukan dikatakan 4 komponen kebugaran jasmani. Oke. Ini di meja, gerakan-gerakan yang biasa dikenakan saat duduk di meja. Jadi jangan salah, kalian mengatakan bahwa kalian duduk 8 jam. Anda masih bisa menggerakkan leher, naik turun bahu, stretching, lalu tangannya di belakang leher, putar ke bawah dan ke atas. Ya. Lalu bisa juga seperti windmill stretch, tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Twisting, usungkan dada, bungkukkan dada. Masih bisa. Jadi jangan dikatakan nggak sempat. Ya, kardio atau aerobik versus latihan kekuatan. Kita masuk ke kardio yang paling disenangi dan paling hebring. Pengkondisian kardiovaskular. Istilah aerobik sebenarnya berarti dengan oksigen, yang berarti bahwa pernafasan mengontrol jumlah oksigen yang dapat masuk ke otot. Otot apa sih? Otot jantung. Pada umumnya, olahraga aerobik dianggap mampu menurunkan massa lemak lebih cepat, padahal utamanya meningkatkan kemampuan sistem kardiovaskular. Kenapa mampu menurunkan massa lemak? Karena aerobik pakai lemak. Oke, sekarang kita bicara aerobik pakai lemak, bahan energinya. Aerobik membakar lemak, tetapi aerobik tidak menurunkan massa lemak. Beda loh. Fat burn dengan fat loss. Beda. Fat burn pada saat itu dia terjadi. Tapi kan massa lemaknya pasti turun. Kata siapa? Kalau yang kalian makan tinggi lemak lagi sama aja nggak sih? Bahkan bisa lebih tinggi lagi nggak sih? Jadi beda ya. Fat burn dengan fat loss tuh beda. Oke? Sistem energi aerobik. Nah, ini nih. Oke. Makanan yang kita makan ya diubah menjadi glukos. Nah, di sini bedanya aerobik dengan anaerobik adalah dia masuk ke dalam mitokondria. Nah, ketika masuk dalam mitokondria itu, yang berkaitan untuk mengubah atau mengolah jadi energi lagi adalah si oksigen. Ya, si oksigen. Nah, mitokondria ini adalah sel dapur, dapur sel. Jadi energi yang kita nutrisi yang kita makan diolah menjadi energi, masuk ke dalam dapurnya si sel, diolah sama oksigen, berubah menjadi energi 36 ATP ataupun sebagainya. Tetapi ya yang mau saya katakan adalah ketika mitokondria ini kekurangan oksigen, otomatis energi yang dihasilkan rendah dong. Karena sumbernya si aerobik adalah si oksigen.
gitu. Nah, kenapa bisa kekurangan oksigen? Karena jarang dilatih. Itu aja. Kenapa bisa kekurangan oksigen juga? Karena tidak mengatur nafas. Kenapa bisa kekurangan oksigen? Karena sistem organ vaskularnya weak. Ya, makanya kenapa ketika dia mengolah di dalam dapur sel untuk menjadi energi, itu butuh oksigen. Itu bedanya aerobik ya. Singkatnya meningkatkan energi lebih. Nah, yang manakah manfaat kardio? Ada menurunkan massa lemak, detak jantung istirahat, meningkatkan pengkondisian kardiovaskular. Mana aja nomor-nomornya? Coba meningkatkan fungsi paru, estetika tubuh, meningkatkan massa otot, memperkuat tulang, menurunkan tekanan darah. Coba aku mau lihat, ada yang sudah jawab di sini? Ada yang mau jawab? Nomor-nomor berapa aja yang manfaat kardio? Boleh Oke. teman-teman dijawab di kolom komentar ya. Kira-kira mana nih yang dikenal dengan manfaatnya kardio, yang paling bermanfaat gitu ya buat tubuh kita. Mm-mm. Ada 1 sampai 8. Let's go. Kita jawab di kolom komentar. Yuk. Apa aja nih yang manfaat untuk kardio? 3. Oke. Banyak kok. Nggak hanya itu, Mutia. Coba lebih dari satu kok jawabannya. Ada lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semua mama gitulah ya. 4 dan 3. Oke, kita masuk. Set. Manfaat latihan aerobik selalu tadi saya bilang berhubungan dengan organ kardiovaskular. Jadi, meningkatkan pengkondisian kardiovaskular, menurunkan resiko penyakit jantung, menurunkan tekanan darah, membantu mengontrol gula darah dengan lebih baik, meningkatkan fungsi paru-paru, dan menurunkan detak jantung istirahat. Yang berhubungan dengan kardiovaskular itu tepat. Ya, tapi kalau meningkatkan massa tulang, menurunkan massa lemak, itu semua adalah manfaat dari latihan anaerobik. Oke, kita masuk ke latihan kekuatan. Latihan intensitas tinggi yang dilakukan dengan cara mengerahkan semua tenaga semaksimal mungkin dalam waktu singkat. Efisien ya nggak sih? Dalam waktu singkat. Pada umumnya kita kenal adalah latihan kekuatan atau pengencangan otot rangka. Istilah anaerob berarti anaerob berarti tidak ada oksigen. Nggak pakai oksigen di dalamnya. Ada dikit, bahkan hampir nggak ada. Latihan kekuatan. Ini yang teman-teman suka kerjakan ya. Sistem energi anaerob pada latihan kekuatan, bedanya dengan si tadi, nutrisi atau glikosis yang kita hasilkan dari apa yang kita makan, itu tidak masuk ke dapur sel. Ya, karena dapur sel melibatkan oksigen. Nah, dia di luar dari dapur sel, menghasilkan langsung energi, langsung ATP, langsung keluar, lebih kuat, lebih kuat, lebih cepat, lebih cepat. Tetapi efek dari penggunaan latihan kekuatan atau glikosis yang tidak melibatkan oksigen, akibatnya adalah keluar asam laktat, keluar asam laktatnya. Nah, asam laktat ini yang kalian rasakan pada saat set ke-1 masuk ke set 2 masuk ke set 3 mau kayak, aduh gue udah capek banget. Lalu coachnya ngomong, fokus sama nafas, ya kan? Kenapa? Karena asam laktat kalian gumpal di situ. Capek, luar biasa capeknya. Bisa hilang, bisa terurai apabila teman-teman mengatur nafas. Banyak-banyak masuk oksigen, terurailah si asam laktat. Tapi beberapa penelitian mengatakan bahwa penumpukan asam laktat yang berlebihan juga mengakibatkan DOMS. Gitu. Itulah pentingnya kalian cooling down ataupun dikombinasi dengan flexibility. Nah, kenapa? Karena diurai asam laktatnya. Kalau saya waktu ngambil PTOI itu spot ya, spot recovery waktu saya ngambil itu beda dengan penanganan kalian biasa massage biasa, beda. Jadi ketika kita masuk spot terapi, ada seseorang yang dia anggaplah dia jogging ya. Itu betisnya kan kelihatan tuh, benjol-benjol ya. Nah, ketika kita pegang, itulah asam laktatnya. Ngapain sih fungsinya si spot spot recovery itu? Mengurai, diurai.
Bisa nggak sendiri? Bisa kalau belum terlalu gumpal. Kalau belum terlalu gumpal, kamu bisa rilis dengan SMR, atau kamu bisa rilis dengan yoga, ataupun flexibility lainnya. Dia men-stretch. Otot kan kalau dilatih kan mengkerut ya, si selaput plastiknya tuh. Jadi otot tuh punya selaput plastik. Jadi ketika kita main latihan otot, itu tuh dia mengkerut. Ininya kenceng, ya nggak sih? Kenceng ya ininya. Jangan senang dulu. Nah, ketika ininya kenceng, iya bagus. Tetapi apabila bukan bentuk otot melainkan asam laktat yang menumpuk di area lengan, itu harus segera di stretching. Kenapa? Kalau enggak, antara kamu tetap ini bergerenjel atau kamu gunakan di masa mendatang sakit. Jadi tinggal tunggu waktu. Pernah nggak sih dengar, aku ke bengkel dulu ya. Dia ke fisioterapi tapi dia bilang, udah lama nggak ngebengkel. Ya kan? Itu karena tidak diurai asam laktatnya secara mandiri. Ujung-ujungnya pergi ke bengkel. Tapi ya saya, belasan tahun saya latihan strength training, saya tidak pernah ke bengkel. Saya tidak pernah ke bengkel karena saya mengurai penumpukan asam laktat ketika saya latihan strength training besoknya. Gitu. Jangan ditumpuk. Karena kalau udah ditumpuk, mau nggak mau kalian pergi ke bengkel. Oke, manfaat latihan kekuatan menjaga kebugaran tubuh, menghemat waktu, bakar lemak lebih banyak, meningkatkan metabolisme, meningkatkan kekuatan dan kepadatan tulang, udah paham lah ya. Menurunkan resiko osteoporosis, mengontrol kadar gula darah normal. Banyak ternyata latihan kekuatan yang bisa kita dapatkan. Udah senang, udah happy. Ini contohnya aerobik dengan anaerobik. Bersepeda atau angkat beban, berlari, latihan kekuatan di gym, berenang, body weight workout di rumah, yoga, zumba aerobik, dan sebagainya, atau HIIT. Angkat beban juga bisa dikatakan aerobik, teman-teman, ketika kalian tidak menggunakan intensitas yang seharusnya. Jadi intensitasnya dibuat 20%. Karena gizi nih, coachnya nggak ada. Yaudah aku shoulder pressnya 2 kilo. Berarti masuknya aerobik, bukan masuk latihan kekuatan. Karena latihan kekuatan cenderung intensitas yang dimulai dibaca anaerobik adalah minimal 60%. Ya, itu biasanya. Tapi kalau di bawah dari itu bisa jadi masuk aerobik. Nah, ini manfaat keduanya pada organ pernafasan. Kita pernah bahas dulu ya. Di sini aerobik, di sini anaerobik. Ketika aerobik, jantung itu beradaptasi dalam asupan oksigen dengan cara memperbesar ruang. Ya nggak sih? Jadi yang tadinya jantungnya dikit-dikit sesak, ya kan? Tapi ketika teman-teman sudah terbiasa aerobik, volume jantungnya itu lebih besar di dalam, gitu. Itu manfaat aerobik. Nah, kalau untuk anaerobik, dinding jantungnya beda cerita, isi sama luar. Ketika dinding jantungnya normal, udahlah nggak latihan kekuatan, cuma latihan aerobik doang, makanannya tinggi lemak. Nah, sekarang saya mau tanya, lemak ada di mana? Ada dibagi tiga, trigliserida, lemak subkutan, sama lemak visceral. Yang berbahaya adalah lemak visceral. Lemak visceral di mana sih lemak visceral? Dia nempel sama organ. Dia nempel sama jantung itu. Dia nempel di pinggirnya. Kalau kamu tidak latihan strength training, apa kabarnya dengan dinding jantung kamu? Jadi isi aja nggak cukup. Tebal harus iya ototnya. Kalau otot jantung kamu tebal, otomatis lemak itu menipis di sekitar organ dalam. Lemak visceral hati-hati ya. Dia menempel sama organ dalam. Jadi satu-satunya cara agar organ kamu itu tidak terlalu banyak lemak yang menempel adalah tebalkan dindingnya. Dan itu hanya ada di latihan kekuatan. Jadi keduanya ini sinkron. Keduanya ini berhubungan. Tidak ada yang mengatakan mana yang lebih baik. Jantung dindingnya aja tebal tapi isinya mengkerut sama aja. Gitu. Nah, ini olahraga dikatakan bermanfaat apabila terstruktur, ada pemanasan, ada latihan inti, ada pendinginan. Ya, teman-teman biasakan selalu ada pemanasan. Misal coachnya telat datang, atau misalnya teman-teman yang telat datang, ya tolong pemanasan dulu. Udah hafal ya? Latihan inti, lalu pendinginan. Ini gerakan pemanasan mulai dari kepala, punggung, dada, panggul, kaki, dan sebagainya. Gerakan pendinginan
Kalau pendinginan lebih banyak ditahan. Dia tuh statis ya, teman-teman. Jadi ditahan. Di sini tahan, sini tahan. Selalu ya kita celpos dulu, celpos, tahan, relax, tidak ada yang ditegangkan muscle-nya dan sebagainya. Manfaat pemanasan dan pendinginan apa aja? Oke, ini adalah tips agar kebiasaan sehatmu bertahan lama. Tolong jadiin terlihat, jadikan menarik, dan jadikannya mudah. Jadiin terlihat, itu harus banget. Gimana caranya kita bisa mau tetap berolahraga kalau IG kita bukan orang-orang yang suka olahraga, misal. Atau kalau WA kita tidak berhubungan dengan yang terkait dengan olahraga. Menjadikannya menarik, ya. Dengan misalnya pakai, walaupun di rumah ya, sportwear-nya ya yang ciamik gitu. Nggak kayak, dah lah yang penting gue olahraga gitu. Menjadikannya mudah. Dibuat mudah aja, tidak ada yang dipersulit. Oke, ini quotes untuk teman-teman semua. Mungkin di awal olahraga terasa berat, sakit saat sendi digerakkan, nafas yang tidak teratur, efek sakit yang terjadi saat melakukannya. Tetapi ini adalah upaya terbaik yang bisa kamu lakukan sebelum waktu di masa datang kamu juga mengalami sakit melebihi dari sakit yang terjadi saat di olahraga. Jadi mendingan pegel sekarang daripada pegel di masa depan. Bukan pegel di masa depan, bahkan bisa injur di masa depan. Ya, mendingan sekarang ya sisihkan uang juga untuk olahraga dibandingkan nanti di masa depan kamu bahkan menghilangkan uang lebih banyak akibat tidak berolahraga. Yang harus teman-teman yakini, tidak ada jalan instan mencapai kesehatan pada tubuh selain mulai korbanin waktu, uang, dan energi di dalamnya. Jadi jangan sampai apapun yang sedang Anda perjuangkan menjadi sia-sia jika sehat telah tiada dari tubuh kamu. Oke, sip. Aku punya kuis deh. Tapi aku nggak tahu ya bisa dipakai apa nggak. Boleh coba Kak Citra? Boleh kuisnya dari Coach Lisa di-share screen apa gimana? Ya, aku mau coba share screen. Gimana Oke. caranya? Merapat teman-teman. Coach Lisa punya kuis yang siapa tahu menarik dan bisa menambah wawasan kita tentang kebugaran ya. Oke, bentar ya. Ini aku udah share screen ya? Oke, udah. Oke, teman-teman. Coba kita lihat sini. Ini kelihatan semuanya, Kak Citra? Mm-mm, udah kelihatan Apa Coach. apa saja yang terjadi? Mau ngomong-ngomong ini nggak ada hadiahnya ya. Ngetes aja ngetes berarti ya. Apa saja yang terjadi jika usia tidak berkualitas? Apa aja yang terjadi jika usia tidak berkualitas? Ayo. Ini jawabnya gimana Coach? Oh, langsung aja di kolom chat. Oh, Langsung ini diramein A, di B, kolom C, chat D aja. gitu maksudnya ya? Ya, A. Resiko disabilitas dan sarkomenia. B. Kelincahan berkurang. C. Tinggi badan berkurang. D. Penurunan berat badan. Coba yuk, kita kasih waktu 10 second aja ya Kak Citra ya. Udah banyak tuh yang jawab mantap. Mbak terima kasih, Mbak Novi, Mbak Astri, Mbak Mutia semua A, B, katanya. C. A, B, C. Mama ya kalau disuruh jawab satu, dia pilih banyak. Oke. Saya mau semua. Apa saja yang tidak terjadi jika usia tidak berkualitas? Jeng, jeng, jeng. Error. Ini bisa? Sebentar. Oke, enter. Nah, A ya, resiko Oh, berarti A yang disabilitas benar dan ya. sarkopenia. Oke. Ya. Oke, Resiko disabilitas dan lanjut. sarkomenia. Oke. Lanjut. Mana yang bukan upaya dari meningkatkan kualitas hidup? Mana yang bukan upaya dari meningkatkan kualitas hidup? Coba. A. Mengatur pola makan. B. Olahraga sepuasnya. C. Stres manajemen. Atau D. Istirahat yang cukup. Wah, ini mau udah jelas ya, guys. Udah jelas? Wah, jeng jeng jeng. Mana dia? Coba ya. Maklum nih. Gue baru make nih.
Oke. Nah, olahraga kepuasnya. Yeay, Lanjut semangat ya. buat kita. Apa sebab seseorang mengalami penurunan aktivitas fisik? A, ayo Cid. A, tidak menjalani Tidak menjalankan gaya hidup sehat. B, makin bertambah usia. Yang C, kebanyakan rebahan. Dan D, kebanyakan stres. Jadi, apa sebab seseorang mengalami penurunan aktivitas fisik? Ayo guys. Oke. Wah. Udah mulai bener nih Kak Citra jawabannya, enggak dua. Udah mulai fokus nih, udah mulai fokus nih. Oke. Ada yang kebanyakan rebahan. Oke. Oke, sip. Tidak menjalankan. Yeay, jawabannya adalah A. Kebanyakan rebahan gue banget. Maaf. Oke, lanjut. Lanjut. Manakah yang bukan komponen kebugaran? Oke, ada A. Komposisi tubuh. B. Flexibility. Yang C. Kecantikan atau D. Strength. Mana yang bukan komponen kebugaran? Aduh, ini kayaknya udah jelas juga ya, guys ya. Tapi katanya tadi bikin glowing, gengs. Iya ya. Oke, Itu komponen sip. yang lain berarti. Kecantikan. Ya, betul. Mantap, Itu semuanya bonus ya benar. Kak Citra ya. Iya, betul. Itu efeknya. Betul, Mariska. Andi, seorang Seorang karyawan karya. perusahaan. Andi hanya berolahraga di waktu sempat saja dan itu tidak teratur. Jadi, case kayak gini itu A, olahraga atau B, latihan teratur? Oke. Olahraga atau latihan teratur sih ini? Cuma Ayo, diketok jangan doang. terkecoh, ayo. Nggak teratur. Olahraga A. Ih, cakep-cakep semuanya. Oke. Ini entar. Hilang enter gua. Ini nggak ada enternya. Oh, berarti cukup di sini olahraga. Oke, jawabannya jadi A ya, Coach ya? Jawabannya A. Iya, betul. Sip, yeay. Ada lagi. Manakah yang merupakan manfaat dari latihan kardio? Baru banget tadi kita bahas ya guys, masih anget. Hmm. A, massa otot meningkat. Yang B, gejala stres berkurang. Yang C, meningkatkan apa tuh coach? Organ Organ kardiovaskular. kardiovaskular. Dan terakhir Kecil. meningkatkan Yang D, stamina. meningkatkan stamina. Oke. Guys, dijawab guys. Wah, udah mulai semangat nih ngejawabnya. Udah pada semangat nih ngejawabnya. C. Meningkatkan organ kardiovaskular. Oke. Yang benar adalah Yang benar adalah C. Meningkatkan organ kardiovaskular. yang benar adalah C. Oh, itu terakhir Kuncinya ya, udah jawaban selesai terakhir di ya. situ. Yang tadi yang terakhir. Sip, Citra. Oke. Dan sedikit kuis untuk teman-teman. Semoga teman-teman paham bahwa ya itulah manfaat kardio dan latihan kekuatan dan itu juga adalah peran untuk kualitas usia di masa mendatang. Aku serahkan kepada Kak Citra. Oke, terima kasih ya Coach Lisa untuk materinya dan juga sedikit kuis yang bisa memutar kembali otak kita ya. Mengorek-ngorek lagi ilmu yang udah kita dapat dari beberapa lama dan juga dari materi malam hari ini juga. Teman-teman juga terima kasih ya untuk interaksinya di kolom komentar dan juga jawaban-jawaban dari kuisnya. Luar biasa semuanya ya pada jawab nih, pada aktif. Alhamdulillah. Semoga materi malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kita lebih aware ya tentang aku harus semangat lagi olahraga. Aku harus rajin lagi olahraga bukan semata-mata karena pengen langsing atau bukan semata-mata karena pengen dari size L ke size S gitu. Bukan lagi tentang ingin glowing, bukan lagi tentang apa namanya mengurangi gejala sakit pinggang, tapi lebih ke
investasi untuk jangka panjang ke depan. Bagaimana kita bisa menghadapi masa tua yang lebih berkualitas dan mandiri. Seperti itu ya teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Masa Tidak tidak ada ada pertanyaan pertanyaan sih? ini. Wah, semuanya keren. semuanya keren Oke, ya. oke ini. Sip. Sudah paham berarti dengan materi yang sudah disampaikan dengan Coach Lisa, dan semoga bisa bermanfaat juga ya, nggak cuma buat teman-teman tapi juga buat keluarga dan orang-orang sekitar. Baiklah, sebelum kita mengakhiri sesi fitness talk malam hari ini, alangkah senangnya kalau semuanya on cam dan kita sesi foto dulu Yuk kita yuk. foto. Yang bisa on cam boleh on Oke. cam. Hai Hai Mbak Astri, Astri. tadi pagi kita ketemu ya? Hai Mbak Mutia, hai Mbak Mutia, Rosa, Rosa, Mbak Susan juga Susan. hai. Mbak Lida kayaknya tadi udah on cam, kok mati lagi sih? Mbak Hai Apri, Apri. hai. Oh, lagi di mobil, siap. Aku melihat wajah-wajah sobat veteran beberapa di sini. Ngomong-ngomong Ayo, soal masih sobat ada nggak veteran, yang jangan mau on lupa cam? ya. Iya, jangan lupa besok juga ada Instagram Live. Kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng member kawakan, member kawakan, member veterannya Linsmith Member dari veterannya 2021 Lisiti. dan 2020. Kita akan ngobrol sama Mbak Sumaya dan Mbak Tania tentang Betul. gimana mereka menjaga konsistensi dan komitmen untuk tetap berolahraga, terus tips-tipsnya untuk tetap menjalankan pola hidup sehatnya sehari-hari, karena Baik kalau ya. udah jadi ibu ya ada banyak tantangannya lah ya gitu untuk Betul. berolahraga. Jadi yuk kita sharing bareng-bareng, sharing story bareng-bareng besok ya di Instagram So, Live jam jangan lupa 10 hadir ya, ya. teman-teman. Jam 10 kunjungi IG Lisfit. Oke, Oke, yuk kita foto. sip. Yuk Udah dibantu nih. Mariska ya. Mana nih wajah-wajah cantik kalian nih? Fatwa, Heni, Neneng, Zara Oke. Asri. Ah, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, Coach. Sebentar. Oke. Oke, aku bantu ya. Siap. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, terima Oke, kasih thank you banyak teman-teman semuanya. semuanya udah join. Semoga apa yang Makasih, kita pelajari Coach. dapat diterapkan dengan baik ya. Aku minta Oke, maaf kalau ada salah iya. omong. Makasih juga Kak Citra Sama-sama. udah nemenin aku malam Selamat ini. istirahat dan Bye-bye stay fit with semuanya, Lismith happy ya. weekend. Dadah, happy weekend.